Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari struktur data algoritma 2 dengan judul membedah konsep hash table dari teori hingga implementasi Python. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dora Jepakila dengan NIM 10602001, kelas TPL 2. Pengantar dan motivasi. Bagaimana pencarian data bisa cepat kilat di aplikasi seperti kampus online, database, atau media sosial? Pencarian sekuensial satu persatu dalam data besar itu lambat. Contoh mencari satu data dari 1 juta data butuh hingga 1 juta perbandingan kompleksitas. Jadi dengan cara pencarian list atau array, tentunya itu sangatlah lambat. Maka dari situ, di video kali ini saya akan membahas tentang percepatan dalam pencarian dengan menggunakan hash table. Dan bisa dibilang di pencarian sekuensial ini satu persatu. Jadi kenapa bisa dibilang lambat? Karena mencari satu data dari 1 juta data itu butuh hingga 1 juta perbandingan. Ketika kita mencari 1 juta dan mencari 1 juta itu sendiri. Jadi diibaratkan kita sudah menyimpan 1 juta pisang dengan ciri-ciri yang berbeda. Dan kita juga harus mencari 1 juta pisang itu satu persatu. Jadi struktur data yang menawarkan pencarian, menyisipkan, dan penghapusan data dengan kecepatan rata-rata jadi instan, yaitu satu atau tidak atau tidak nyaris tidak terhitung. Nah, jadi konsep dasarnya ada hash dan hashing. Di sini akan masuk ke konsep dasar atau konsep inti. Proses mengubah input kunci menjadi sebuah nilai numerik. Contohnya, ada ada proses hashing dengan nilai 15 dan hashing itu sendiri adalah nilai numerik yang dihasilkan dari proses hashing. Jadi 15 adalah nilai hash dari A2 dan A2 itu adalah nilai hashing karena kita sudah mencarinya di proses hashing itu. Jadi fungsi hash itu adalah mesin yang melakukan proses hashing. Nah, di sini konsep 2, sifat fungsi hash dan cara kerjanya. Di sini ada 3 kunci sifat fungsi hash yang baik. Yang poin A adalah deterministik atau input sama. Jadi di mana input sama, maka outputnya juga harus sama. Poin B, cepat. Proses kalkulasi tidak memakan waktu yang lama. Yang ketiga ada poin C, uniform. Hasil hash tersebar merata untuk menghindari penumpukan. Jadi cara kerja hash table, key, fungsi hash, dan index array. Lalu data disimpan di array, index, yang dihasilkan. Konsep dasar 3, yaitu load factor. Seberapa penuh hash table kita? Nah, jadi di sini ada rumusnya. A sama dengan ukuran table atau jumlah ember. Bisa dibilang M, dan jumlah data bisa dibilang N. Jadi pentingnya A rendah, performanya cepat. Banyak ruang juga yang kosong. Dan sedangkan A yang tinggi, beresiko tumbukan atau collision saya sebutnya meningkat dan performanya menurun. Nah, kita tadi telah menemukan apa itu collision. Collision itu adalah penumpukan. Jadi saat dua atau lebih key yang berbeda menghasilkan indeks array yang sama. Jadi contohnya di sini ada hash A2 Rajib dan hash Arja Akila. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyimpan kedua data di slot yang sama? Nah, ini dia. Dengan cara atau solusinya itu dengan metode chaining atau rantai terpisah. Konsepnya setiap member pada array adalah sebuah linked list atau data. Cara kerjanya, jika terjadi tumbukan, data baru in-fetch ditambahkan ke ujung rantai pada bucket tersebut. Kelebihannya implementasinya sederhana dan kekurangannya
Jika rantai terlalu panjang, pencarian lama lambat. Yang kedua adalah solusinya adalah open addressing, pengalamatan terbuka. Konsepnya jika ember target terisi atau ember satu terisi, cari bucket kedua yang kosong. Metode pencariannya probing, linear probing. Cek slot satu tambah satu, I tambah I, ya sorry. Cek slotnya I tambah satu, I tambah dua, I tambah tiga, dan I terus. Itu quadratic probing sama seperti linear probing, hanya di sini membedakannya ada pangkatnya. Dan double hashing menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan lompatan. Jadi kita bisa melewati rantainya tanpa satu persatu. Jadi bisa langsung meloncati dua lantai sekali rantai. Kelebihannya lebih hemat memori, kurangannya implementasi lebih kompleks atau risiko clustering atau penumpukan. Jadi ini ada dua seperti itu. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Kenapa WordCast bisa ON dan terjadi jika semua data bertumbuk di satu slot pencarian jadi menjadi sama seperti pada list biasa. Kunci performanya, oh satu, fungsi hash yang baik dan load vector ya. Jadi insert ini dan rata-ratanya cepat dan terburuknya ya pasti bakal lambat. Sama seperti insert yang direct. Implementasi dan demo kita. Di sini saya menggunakan chaining dan menggunakan Visual Studio Code. Langsung ke codingannya. Eh, ini lumayan banyak juga jika dijelaskan. Jadi saya akan memberikan intinya saja. Nah, jadi fungsi hash sederhana untuk mengubah key menjadi indeks menggunakan fungsi hash bawaan Python, yaitu key dari data yang disimpan dan mereturn indeks integer. Lalu ini adalah nah uji singkatnya dan demonstrasinya. Bisa dilihat dan ini adalah outputnya. Maaf sekali tidak bisa menjelaskan dengan jelas karena waktu yang tidak cukup. Dan ini adalah output. Isi hash table. Nah, isi ember pertama kosong, ember kedua ada pekerjaan programmer, ember ketiga ada nama Budi, ember keempat ada status dan artikel. Indeks untuk nama ada tiga, indeks untuk pekerjaan ada dua, hasil pencarian nama Budi, hasil pencarian kota, itu Jakarta. Dan itu adalah indeks untuk isi hash table ini. Dan isi hash table ini, usia setelah diupdate 26, info key kota dihapus dari ember kosong. Nah, ini dia kosong kan, tidak ada. Dan key kota tidak ditemukan pencarian. Jadi ini adalah indeks untuk mencari hasil pencarian. Kita mencari nama, namanya ada berapa? Ada tiga. Pekerjaan ada dua. Maksudnya tuh tiga dan dua itu apa? Di ember ketiga, di ember kedua. Dan hasil pencarian untuk, maaf, untuk indeks itu adalah suatu penempatan. Dan hasil pencariannya jika mencari nama maka akan menghasilkan Budi dan mencari kota akan menghasilkan Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sama dan kita akan kembali ke programmingnya. Nah, jadi studi kasus dunia nyatanya dalam hash atau hashing ini bisa digunakan di Python Dictionaries. Struktur dict di Python adalah implementasi hash table, lalu database indexing, caching, mendeteksi duplikat. Jadi bisa juga kita gunakan dalam sistem yang akan kita buat dengan menggunakan hash table, maka sistem akan terbantu. Jadi kesimpulannya, hash table adalah struktur data fundamental untuk operasi berbasis kunci. Dan tiga pilar performanya adalah fungsi hash yang berkualitas, strategi penanganan tumbukan yang tepat, menjaga load vector agar tetap rendah.
Jadi kapan sih digunakannya? Saat kamu atau kalian semua butuh operasi insert, set, dan delete yang super cepat, yang bisa digunakan dalam sistem kalian. Baik, seperti itu saja. Dan ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.